Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau memelihara hidup kami sepanjang hari ini, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas yang lain pun, perjalanan, dan tiba saat mau beristirahat malam. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang selalu memberikan bekal kesegaran dalam hidup kami. Karena itu di dalam Roh-Mu yang kudus berilah kami hikmat, beri kekuatan untuk boleh memahami, mengimani, dan melakukan kehendak. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan 11. Dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 8 sampai 9. Tetapi sekarang, ya Tuhan, kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Kami adalah buatan dan umat-Mu. Gereja yang mengaku adalah sebutan populer dalam sejarah gereja dunia. Sebutan ini aslinya dalam bahasa Jerman, Bekennende Kirche, dan diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi Confessing Church, atau juga disebut Confessional Church. Sebutan ini adalah merujuk kepada suatu gerakan perlawanan Kristen di masa Jerman Nazi, saat Adolf Hitler menguasai negara dengan sistem kediktatoran di mana pemerintah mengendalikan semua aspek kehidupan. Pada tahun 1933, gereja dipaksa mendukung ideologi Nazi. Tetapi tidak semua orang Kristen atau gereja mau dengan ideologi ini. Sehingga tahun 1934, sekelompok pendeta membuat perlawanan kepada ideologi Nazi, fokus kepada Yesus Kristus. Pernyataan iman inilah yang populer disebut dengan Deklarasi Parmen, yang dirumuskan oleh Karl Barth dan beberapa orang temannya. Atas gerakan dan deklarasi inilah muncul sebuah gereja, sebutan gereja yang mengaku. Suatu pengakuan secara hakiki adalah kesadaran diri atau pernyataan kesiapaan dirinya sendiri. Dan orang Kristen adalah orang yang mengaku. Pengakuan iman rasuli boleh dikatakan harus diungkapkan dalam ibadah minggu. Dengan pengakuan itu, setiap orang baik secara sendiri maupun secara bersama-sama menyatakan sikap dan imannya terhadap Allah Tritunggal. Pengakuan seperti ini bukan hanya pengakuan verbal saja, melainkan eksistensi hidupnya, keberadaan dirinya, hubungannya dengan apa yang dilakukannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Harus ingat bahwa makna mengaku itu adalah mengakukan, memasukkan keakunya, menjadikan bagian kehidupan. Saat ini kepada kita diungkapkan oleh Yesaya atas nama umat Yehuda yang telah menyadari keberadaan mereka
ketika menghadapi masa pembuangan. Kemudian oleh anugerah Tuhan mereka telah kembali ke negeri asal. Dalam kesadaran itu, lahirlah pengakuan bahwa kuasa dan murka Tuhan atas keberdosaan, atas pemberontakan mereka, akan tetapi atas karya pemulihan umatnya oleh Tuhan. Mereka mengaku bahwa Tuhan itu adalah Bapa bagi mereka. Umat menyadari bahwa mereka adalah tanah liat dan Tuhan yang membentuk. Lalu mengaku, kami sekalian adalah buatan tangan dan kami sekalian adalah umat. Pengakuan ini bermakna bahwa umat manusia adalah buatan Tuhan yang tentu harus taat untuk dibentuk seperti tanah liat yang dibentuk oleh penjunan atau tukang periuk. Kemudian dengan pengakuan bahwa kami sekalian adalah umatmu, adalah kesadaran dan penyerahan diri bahwa mereka adalah milik Tuhan. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa bagi orang Kristen, sesuai dengan zaman, situasi yang sedang dihadapi, akan memunculkan pengakuan terhadap Tuhan. Pengakuan terhadap Tuhan. Termasuk dengan kita sekarang ini. Di akhir tahun kita akan menghadapi ada banyak hal. Dan kita baru saja lalui terpaan pandemi virus corona. Kemudian di sekitar kita pun ada cengkraman penjahat. Sering kita dengar kecelakaan baik di jalan raya ataupun di tempat-tempat lain. Bencana alam pun, dan kemudian ada jerat manis hidup hedon dan bayang-bayang krisis global. Tentu juga tetap kita mengaku akan tetap fokus kepada Tuhan. Seperti gereja yang mengaku di zaman Jerman Nazi taat untuk dibentuk Tuhan dan menyerahkan kepadanya seperti umat pada zaman Yesaya. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi Kristen yang mengakukan kuasa Tuhan serta menyerahkan diri kepadanya di tengah perjalanan hidup yang tak selalu tanpa kabut, tanpa awan yang gelap, tanpa badai, bahkan tanpa duka. Seperti lirik lagu Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 170. Namun dibaliknya kata lagu itu ada kasih Tuhan. Atas kasihnya inilah kita bangkit, kuat dan teguh dalam kehidupan ini, mengakukan kasih penyertaan dan penyelamatannya. Kita akan kuat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, pada saat ini sungguh kami disadarkan atas makna pengakuan, dan kami harus menjadi Kristen yang mengaku, menyadari bahwa kami adalah buatan tangan-Mu dan milik-Mu. Buatkan kami fokus hanya kepada Tuhan saja dalam perjalanan hidup yang banyak tantangan ini. Ketika kami fokus kepadamu, kami berharap atas penyertaan dan penyelamatan. Tuhan, malam ini dalam istirahat kami, biarlah Tuhan senantiasa memelihara kami, memberi kami kekuatan baru untuk boleh bekerja, beraktivitas esok hari. Dan Engkaulah yang memeliharakan, menjauhkan mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbaring sakit dan membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka, memulihkan mereka,
meneguhkan iman mereka juga berharap kepada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama. Amin.